Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Tapi sayangnya, para ustadz ini berdakwah menebarkan kebencian terhadap kami Kristen. Karena apa? Mereka mengajarkan ajaran Alkitab, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab itu. Sehingga kami merasa terusik. Kami jadi benci terhadap ustadz-ustadz kristolog ini, bahkan kepada Islam. Manusia bukanlah milik setan atau milik iblis. Sehingga setan atau iblis itu sangat suka dan sangat senang melihat manusia itu saling membenci, saling bertengkar, saling membunuh. Itulah sebabnya setan mempengaruhi ustadz-ustadz kristolog ini menebarkan kebencian melalui dakwahnya. Manusia itu adalah milik Allah. Maka Allah tidak ingin dan tidak suka manusia itu saling membenci, saling bertengkar, saling membunuh. Maka dakwah yang benar dari Allah yang benar adalah dakwah yang membawa kedamaian. Seandainya para ustadz kristolog ini mengajarkan ajaran Al-Quran dengan baik dan benar, tentu kami tidak merasa terusik, kami tidak akan sakit hati, kami tidak akan benci. Bahkan akan timbul kedamaian yang indah dan bahkan timbul persahabatan akrab antara Islam dan Kristen. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Kitabnya mereka itu maudu alias bohong. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Dikatakan begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, 2, Bapa, Firman dan Roh Kudus ya. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Di sini ada kalimat di dalam sorga sampai dengan di bumi ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sekarang ini di bawah ini kan ada catatan nih. Catatan kaki yang ada ke-7. AY ini ayat maksudnya. Oh iya. Ayat 7 sampai 8. Tolong dibacakan pelan-pelan. Di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan. Dengar Pak? Disisipkan. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sebenarnya jujur nih Pak, jujur sebenarnya. Kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu. Tetapi kalau orang yang mempunyai akal, yang mau mempergunakan akalnya, kalau sudah mengetahui sebuah kitab yang dianggap suci, kemudian ada ayat yang disisipkan, yang disebut pasti tidak asli, bagaimana? Di mana sucinya gitu kalau disisipkan? Ini satu bukti. Dan banyak yang seperti ini. Di dalam ini banyak yang kata-katanya seperti itu. Disisipkan, ditambahkan, dipinjam. Ada yang dipinjam loh malah loh. Dari kitab ini dipinjam ke sini gitu. Yohanes pasal 4 ayat 19 saat ini
ceritanya diceritakan Yesus bertemu dengan seorang wanita. Kemudian wanita itu menyebut Yesus seperti itu. Ujar wanita itu, Tuhan, nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Ya betul lah. Tuhan itu kan sayyid bahasa Arab. Iya, sayyid, betul, Ustaz. Ya. Al-Qur'an juga sayyid padanan katanya. Bible-nya bahasa Arab. Nah, ini versi juga cukup lama, Ustaz ya. Ini juga sama, di sini ada kata Tuhan. Yang 19, ayat 19 di atas. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Ya. Cuma Tuhan yang kedua diganti kata ganti engkau. Ya. Nah, sedangkan yang di sini, yang sekarang ini tahun berapa ini? Yang ini yang lebih lama dari ini ya? Ya, ini lebih lama. Nah, sedangkan di sini ini 2011 nih. ya, tapi ini terjemahan yang lama. Edisi ketiga, edisi pertama 2007. Ini menggunakan terjemahan yang 1912, Ustaz. 98. Nah, ini diambil dari yang Stuttgart Jerman, hak cipta 98, tetapi ini adalah terjemahan 1912 ya. 1912. Jadi ini terjemahan lama, Ustaz. Nah, ini ada terjemahan baru, Ustaz. Ayat 19 19. Oh ini. Nah ini, Ustaz. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Loh, kok Tuhan ini? Nah itu. Tadi Tuhan. Ini bedanya cuma huruf H, Ustaz. Ya, huruf H tadi bahaya. Maknanya jauh berbeda, Ustaz ya. Jauh berbeda ini. Nah itu. Jadi gitu caranya merubah ya, cuma nambah huruf satu gitu. Ya. Di Al-Qur'an kan memang ada itu. Mereka merubah. Menurut Ustaz itu Selamli gimana kalau begini? Ya berarti ya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka memang merubah kalimat-kalimat dari tempatnya, itu betul memang. Yang ada di Al-Qur'an disampaikan, dan ini memang nyata di naskah mereka. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini Al-Quran yang mengatakan kiranya penulis-penulis kitab Anda itu menjualnya dengan harga murah. Kecelakaannya kemudian tidak ada satupun dari penulis kitab saudara yang tidak mati dalam cara mengenaskan. Karena banyaknya versi juga bermasalah. Betul. Ya, di versi ini bilang ini, di versi ini bilang ini, dan benar-benar beda gitu. Yang benar atau yang salah yang mana gitu. Kita jangan menuduh agama-agama lain sudah diselewengkan, distorsi. Di dalam agama kita juga sama. Teori konspirasi itu terjadi di dalam kita juga. 7 mushaf yang saya punya itu ada riwayat misalnya Warash, Qiraah Warash, ada Qiraah Khalaf, ada Qiraah Hafs dan lain sebagainya. Itu di berbagai negara sudah tersebar mushaf Al-Quran, dan di masing-masing negara pun perbedaan penulisannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Versi Kalun banyak dipakai di Libya, Tunisia, sebagian Andalusia dan Qatar. Sedangkan versi Wars banyak dipakai di Andalusia, Aljazair, Maroko, sebagian Tunisia, Afrika Barat dan Sudan. Imam Ibn Katsir di Mekah. Imam Ibn Katsir mempunyai murid Al-Bazi dan Kunbul. Imam Ibn Amir di Damaskus. Imam Ibn Amir mempunyai murid Hisham dan Dawan. Versi Hisham banyak dipakai di sebagian Yemen. Imam Ammar di Basra. Imam Ammar mempunyai murid Ad-Duri dan As-Susi. Versi Ad-Duri banyak dipakai di sebagian Sudan dan Afrika Barat. Imam Asim di Kufah. Imam Asim mempunyai murid Hafs dan Subah.
Versi Hafiz adalah versi yang paling banyak dipakai oleh kaum muslim di negara-negara lainnya. Imam Hamzah di Kufah, 4 ayat 43. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata lamstum, yang berarti kau menyentuhnya secara seksual, sedangkan dalam versi Warsh digunakan kata lamstum, yang berarti kau menyentuhnya secara non-seksual. Sehingga apakah seseorang harus membersihkan diri setelah menyentuh perempuan? Tidak peduli apakah itu berarti berhubungan seks atau bukan, atau diharuskan membersihkan diri ketika sudah melakukan hubungan seks. Surah 43 ayat 24. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata kola, yang berarti Muhammad berkata, sedangkan dalam versi Warsh digunakan kata kul, yang berarti katakanlah. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Muhammad yang berkata di ayat ini ataukah Tuhan yang memberikan perintah? Surah 72 ayat 20. Kejadiannya terbalik dengan ayat sebelumnya di mana versi Hafiz an Asim digunakan kata kul, yang berarti katakanlah, sedangkan versi Warsh digunakan kata kola, yang berarti Muhammad berkata. Sehingga terlihat perbedaannya. Dalam apakah Muhammad yang berkata di ayat ini ataukah Tuhan yang memberikan perintah? Surah 3 ayat 146. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata-kata la, yang berarti berperang, sedangkan dalam versi Warsh digunakan kata kutila, yang berarti dibunuh. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah nabi-nabi tersebut hanya pergi berperang atau nabi-nabi tersebut dibunuh? Surah 47 ayat 4, terbalik dari ayat sebelumnya. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata kutila, yang berarti dibunuh, sedangkan dalam versi Warsh digunakan kata-kata lu, yang berarti berperang. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah orang-orang tersebut mati syahid atau hanya berperang, berjihad? Surah 48 ayat 17. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata yudhiyahu dan yuazibuhu, yang berarti dia akan memasukkannya dan dia akan mengazabnya, sedangkan dalam versi Warsh digunakan kata nudhiyahu dan wazibuhu, yang berarti kami akan memasukkannya dan kami akan mengazabnya. Sehingga terlihat perbedaannya, Allah SWT yang mana yang akan memasukkannya dan mengazabkannya? Allah SWT yang satu atau Allah SWT yang banyak? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz an Asim dan versi Al-Bazi. Surah 3 ayat 37. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata kafalaha, yang berarti dia atau Allah menjadikan, sedangkan dalam versi Al-Bazi digunakan kata wakafalaha, yang berarti Zakaria menjadi. Sehingga terlihat perbedaannya. Allah yang menjadikan Zakaria pemelihara Maryam atau Zakaria sendiri yang memutuskan untuk menjadi pemelihara Maryam. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz an Asim dan versi Sobah. Surah 7 ayat 190. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata suraka'a, yang sekutu, sedangkan dalam versi Sobah digunakan kata sirkan, yang berarti politeisme. Sehingga terlihat jelas perbedaannya di sini. Apakah yang didapatkan anak Adam? Sekutu atau politeisme? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz an Asim dan versi Layth. Surah 33 ayat 68. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata kabira, yang berarti besar, sedangkan dalam versi Layth digunakan kata katira, yang berarti banyak. Sehingga terlihat perbedaannya. Kutuk seperti apakah yang dimaksud? Besar dalam skala kutukannya atau banyak dalam skala jumlahnya? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz an Asim dan versi Hisham. Surah 2 ayat 184. Dalam versi Hafiz an Asim digunakan kata miskinin, yang berarti seorang miskin, sedangkan dalam versi Hisham digunakan kata masakina, yang berarti banyak orang miskin. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah bagi mereka yang tidak berpuasa cukup memberi makan satu orang miskin atau perlu banyak orang miskin?
Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz An Asim dan versi Ibn Jamas. Surah 18 ayat 86. Dalam versi Hafiz An Asim digunakan kata hamiyatin, yang berarti laut berlumpur hitam. Sedangkan dalam versi Jamas digunakan kata hamiyatin, yang air yang sangat panas. Sehingga terlihat perbedaan artinya, apakah matahari tersebut terbenam dalam laut yang berlumpur hitam atau air yang sangat panas. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz An Asim dan versi Halaf. Surah 20 ayat 87. Dalam versi Hafiz An Asim digunakan kata homilna'a, yang berarti kami disuruh membawa. Sedangkan dalam versi Halaf digunakan kata hamalna'a, yang berarti kami membawa. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Bani Israel disuruh membawa beban-beban perhiasan ataukah mereka membawanya dengan kemauan sendiri? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz An Asim dan versi Kalun. Surah 15 ayat 8. Dalam versi Hafiz An Asim digunakan kata nunazelu, yang berarti kami tidak menurunkan. Sedangkan dalam versi Kalun digunakan kata tanazalu, yang berarti malaikat-malaikat tidak menurunkan. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah Allah mengirimkan malaikat-malaikat turun atau malaikat-malaikat tersebut turun sendiri? Surah 43 ayat 19. Dalam versi Hafiz An Asim digunakan kata ibadu, yang berarti hamba-hamba atau budak-budak. Sedangkan dalam versi Kalun digunakan kata indah, yang berarti terdapat dekat. Sehingga terlihat perbedaannya, apakah malaikat-malaikat tersebut merupakan hamba-hamba atau budak-budak Allah SWT atau hanya dekat dengan Allah SWT? Dan siapakah yang akan dijadikan orang-orang perempuan? Hamba-hamba Allah SWT atau mereka yang dekat dengan Allah SWT? Sekarang mari kita lihat perbandingan antara versi Hafiz An Asim dan versi Yakub. Surah 3 ayat 79. Dalam versi Hafiz An Asim digunakan kata tualimun, yang berarti kau mengajarkan. Sedangkan dalam versi Kalun digunakan kata talamun, yang berarti kau mengetahui. Sehingga terlihat perbedaannya. Apakah umat yang percaya mengajarkan Alkitab atau mereka hanya mengetahui saja? Sekarang Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya, memang ya, ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini, ya, paham, tetapi inilah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat.
tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya, maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngebul, itu bukan, memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran. Ya. Kini bermunculan pendapat yang aneh-aneh yang datang dari tokoh umat Islam sendiri. Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Hampir semua ayat Al-Quran itu berbeda pendapat. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal. Yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis. Ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada takhrij, ada dobit, ada sahih, segala macam. Banyak hadis-hadis yang palsu yang mau dipercaya. Semuanya hadis ahad, hadis orang per orang. Hadis ini, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih. Kita hari ini beragama ini, terutama Islam, dan kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya, kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Ini sebuah kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sa'diyah. Sebenarnya ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab. Saya mau protes isi kita akan membakar
Al-Quran itu luar biasa, grammarnya luar biasa. Banyak majas di sana. Hati-hati, masalah perbedaan pendapat itu maklum. Jangan sampai menolak perbedaan pendapat tentang masalah tafsir. Perbedaan pendapat tafsir itu sudah biasa, men. Kita tinggal mengikuti dan memilih. Kalau Anda membakar kitab-kitab tafsir ulama dikarenakan itu versi masing-masing, berarti kan Anda juga akan mengikuti pemahaman Al-Quran menurut otakmu sendiri. Tetapi kalau di Kristen ini, setelah saya belajar Yudaisme, ya, setelah saya belajar Yudaisme, yang Kristen ini menyimpang dari yang Yudaisme itu. Itu di Kristen ada Trinitas, ada Oneness, ya macam-macam kan. Nanti ada seksi Yehova. Terus yang salah yang mana gitu. Jadi saya mengambil keputusan benar kalau gini Islam yang benar. Oke. Kita hitung sekarang aja, penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar, minoritas umat Islam. 1,5 miliar itu dibagi 73 golongan. 72 masuk neraka semua, yang masuk cuma satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah nanti dibagi lagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada segala macam. Nanti yang masuk mana nih? Nggak masuk akal cerita begitu tuh. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Jangan sok seperti tahu orang ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini. Dari mana dasarnya? Sepertinya Anda sudah yakin masuk surga kok.